Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol bareng Pican. Jadi kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Emang ntar gajinya berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Kita langsung ngomongin FOMO udah. 30 menit. Harus tepat waktu. Harus tepat lagi. waktu, Iya. nggak boleh ngomongin. Mau di apa ya, hindari ada, kita tetap ngomong tai sama berak. Selalu ada ya dari setiap omongan kita ya, terselip itu gitu. Tapi emang bener Cing, kayak lo denger orang pengen berak, iya suka mulus Cing. Iya benar. Bener nggak? Kayak, Iya. aduh pengen berak nih. Iya, aduh, iya. Kita, ya Ikutan, iya lagi sih iya. jadi mulus nih. Itu Cing ya. Kencing aja kan juga gitu jadi pengen ikut. Gini, kalau kencing gini kan kita, balik yuk, gitu kan. Ayo balik. Terus kencing Terus dulu. kencing dulu. Ayo gue juga deh. Gue juga deh gitu. Iya ya. FOMO. FOMO beser. Ngomong beser. Iya. Tapi emang bener sih ya. Kayak apa kayak terketuk gitu. Lu juga pengen kencing tahu sebenarnya gitu kali sih. Iya sih sebenarnya. Kayak Ya. dalam hati kita kayak lu juga kebelet kencing tahu. Tapi segan aja kali ya. Sebenarnya kita udah pengen kencing tapi ya masih bisa ditahan deh. Tapi ada yang pencetusnya, gue juga deh gitu. Tapi Iya. gara-gara ngeliat orang kencing gini, oh iya ntar jadi gue juga pengen gitu ya. Jadi. Itu FOMO sesungguhnya itu. Itu FOMO FOMO orang nggak ada apa-apa juga. Tapi bener kencing ya. Iya. Kayak gini, WC cuma satu Cing. Iya. Terus aduh pengen berak, aduh gue juga gitu. Iya. Itu juga sering terjadi Cing. Gue sama bini gue selalu begitu tuh. Akhirnya beraknya boncengan. Enggak. Mau masuk ke kamar mandi tuh, Sering amprokan. pengen ini. Gue juga pengen ini. Ya udah gue berak aja ya, gue bilang gitu. Oh, sama. Misalnya dia wudhu taruh lu mau wudhu dulu sebentar. Udah gue udah nggak tahan nih, wudhu aja gue berak, gue bilang gitu. Itu terjadi di rumah tangga tuh, Cing. Sama gue juga gitu, Cing. Iya. Lu sering kayak gitu, Cing? Iya, kalau yang sering banget nih setiap turun dari atas nih gue ke bawah, bini gue lagi di kamar mandi. Ngapain sih? Gue bilang, setiap gue ke bawah, lagi di kamar mandi terus ketawa, bisa pas mulu. Oh, itu sering kejadian tuh, Cing. Lu turunnya pas di kamar mandi. Setiap hari. Mungkin Jadi ya, curi kayak karena mungkin setelah gue analisa gitu. Mungkin saat gue lagi ada di bawah dia harus ngelayanin gue segala macam gitu. Iya. Jadi pas gue ke atas, udah nih dia udah ke atas, jadi dia mandi gitu. Jadi pas gue turun dia lagi mandi. Ngapain sih setiap gue ini lagi di kamar mandi? Baru gue, begitu masuk kan gue, gitu. Dia udah ketawa di ini. Saking seringnya, saking seringnya gitu ya Allah. Kocak dah orang-orang dah. Iya. Mandi juga gitu. Mau mandi, orang, oh iya gue juga mau mandi ya. Gitu, bener-bener. Iya. Nah, istri gue tuh paling sering tuh, Cing. Kayak misalnya kayak gue, aduh pengen berak gitu. Aku juga. Iya. Dia langsung masuk FOMO ya, emang. elah. Dari tadi kenapa nggak pengen berak? Kan baru level 7 tadi gitu, Cing. Kayak gitu sering. Karena kan kita yang ngalah, Cing. Iya, akhirnya kita berak di kamar. Akhirnya berak. Brot. Gini, Brot. gini, apa gempeng terus ditaruh. Diloyang-loyang, dijemur. Loyang. Aduh. FOMO itu. Iya. FOMO sesungguhnya. Gue baru ngerasain yang namanya FOMO kemarin, Cing. Jadi kan ada PRJ. Nah, sebenarnya kegiatan-kegiatan outdoor itu kan bukan gue banget, Cing. Gue tuh nggak suka banget kegiatan yang panas,
outdoor, ngantri, banyak orang tuh, aduh gua nggak suka dah nonton konser juga, gua nggak. Nah, tapi karena gue punya anak kan, anak-anak kecil, mereka kan denger tuh, ke PRJ bagus, di PRJ banyak ciki, banyak. Jadi akhirnya kita PRJ. ke PRJ. Nah, anak-anak gue tuh sama, keluarga gue tuh sama semua, Cing. Kita nggak bisa kegiatan outdoor gitu, yang di luar lama gitu tuh nggak betah, karena kita harus tiduran. Kalau keluarga gue tuh mager, demennya tuh tiduran rebahan. Akhirnya kemarin kita ke PRJ, cuma bertahan 1,5 jam, Cing. Panas ya? Pulang. Sebenarnya lagi adem loh kemarin gue ke sana, tapi emang nggak kuat gue. Anjing, capek banget. Terus banyak orang, penuh gitu. Gue tuh ngeliat orang banyak tuh migrain, Cing. Langsung pengen muntah. Sehari aja. Gue pernah nge-MC PRJ 30 hari. Buset. MC di ini awal-awal waktu dia ngambung sama yang kemarin ya, gitu. Jadi nonton sama yang kemarin tuh apa sih? Quarter Life Crisis. Ada kerjaan MC nih di Booth Sampurna. Oh. Jadi Booth Sampurna karena IO-nya temen-temen gue siaran. 30 hari deh, gitu. Mau nggak lo dari jam 5 sampai jam 10? Ngoceh aja terus, ngoceh. Jam 5? Jam 5 sore. Sore sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Bayar sehari 250.000. Duh, gua kali 37.500.000. Wih, banyak banget waktu itu mah gue nge-MC deh. Ternyata di PRJ itu ada orang yang memang kerjaannya main games. Orang itu lagi nih, gue apal jadinya. Mau dapetin hadiah-hadiah. Oh iya tahu. Orang ke situ ngincar gamenya. Ya, kan dapet TV, dapet apa kan. Setiap hari datang ke ini. Loh, ada ya orang yang kayak begini ya. 30 hari. Orang gue tuh misinya jadi MC itu nggak usah ngapa-ngapain. Orang berhenti sebentar 3 detik di booth ini udah bagus loh, kata dia gitu. Oh, jadi lo manggil orang. Manggil orang ngomong ini segala macam gitu, ngasih games terus yang dia kemarin kan udah gamesnya kayak gitu. Lo gituin? Enggak sih, orang yang itu. Si orang ya, lu kemarin juga udah dateng, gue bilang gitu. Siapa yang nyuruh lo datang lagi? Tapi gua kalau jadi MC kayak gitu, itu mah gampang banget, Cing. Gue pasti kan MC nih. Bapak Ibu, mau lihat ya ini? Mau lihat ya? Makan datang. Itu kan 3 detik. Mau lihat ya ini? Gitu aja, Cing. Oh, banget ya. Kayaknya sih yang boot itu juga rokok-rokok itu FOMO juga deh kalau nggak ikut PRJ. Ya, orang nggak laku juga. Bener, Cing. Kayaknya banyak yang FOMO tuh. Iya, nggak ada transaksi yang gue nggak tahu ya di belakang ini ya. Tapi sepengetahuan gue kayaknya nggak banyak juga yang beli rokok gitu. Sepengetahuan gua, kalau di PRJ itu kayak karena kan pengalaman kerja di kantor ya. PRJ itu tempat kayak ngabisin stok lama, Cing. Oh. Barang-barang yang stok lama, yang dead stock lah. Itu di situ dijualin 10.000, 15.000-an. Wah, itu works banget ya. Kan berbagi lah ya, daripada itu juga nggak jadi apa-apa. Orang bisa dapetin dengan harga murah ya. Cincai lah gitu. Nah, tapi kadang-kadang ada juga beberapa perusahaan yang pernah gua kerja tuh kayak maksa gitu, Cing. Ayo dibuka lah. Ngapain? Udah gua harus buka nih di PRJ gitu, Cing. Iya, FOMO juga FOMO. berarti. Ini di PRJ tuh orangnya, di PRJ tuh rame, banyak orang. Kita harus buka di sana ya gitu. Ada gitu-gitu ya. Jadi kayaknya nggak afdol nih kalau nggak buka di PRJ. Nah, karena di top of mind tuh ada PRJ, kita harus buka booth. Oh, iya. Nah, ini sama anak-anak sekarang. Kalau ada apa-apa, berarti dia harus ikut. Kalau nggak, dia jadi FOMO. Lu gitu kan, Cing? Kayaknya lu nggak FOMO-an, Cing ya? Enggak, gue. Gue kemarin itu ngobrol-ngobrol sama Sofi Navita. Dia bikin buku. Dia juga udah ada namanya JOMO, Joy of Missing Out. Kayaknya gue itu deh. Oh, JOMO tuh apa? Joy. Oh, nggak bahagia? Iya, malah. Gue nggak usah ikut-ikutan, malah. Kayaknya lebih enak deh. Oh. Apa karena usia? Apa karena gue emang enggak juga nggak apa-apa gitu. Dulu nggak gitu dulu? Enggak juga gue. Lihat ikut-ikutan temen apa lagi tren apa, kayak ikut-ikutan doang. Pakai celana gombrong ikut-ikutan nggak? Yang lubang pantatnya kelihatan? Pernah nggak? Kan nggak ada. Apa ini? Apa ujung pantatnya kelihatan? Pernah? Pasnya ungu. Oh, ke bawah enggak. Kendor. Enggak. Kayaknya gue Geser paku pernah nggak? geser Agnes Monica. Enggak gue. Nggak pernah. Enggak. Pakai topi dibalik.
Jadi ipot dong. Rantai dompet gue pakai. Tapi anting gue pakai. Oh, lu tindikan, Cing? Pakai tindikan. Ah, itu FOMO kayaknya gue. Karena itu waktu gue SMA nggak boleh dininya pakai di apa namanya peniti dipanasin, grok. Lu bolongnya sendiri, Cing? Iyalah, gimana ke siapa? Kan tukang tindik itu ada. Kayaknya dulu belum ada dah. SMA Itu bolongnya gitu. sendiri, Cing? Iya, pakai peniti, grok aja. Kan nggak berasa ini nih. Ini kan nggak berasa sebenarnya. Berasa, Cing, lah. Kagak, lo pakein es terus itu digini. Nggak berasa. Ini nggak berasa. Kalau setahu gua tuh ya orang pakai tindik itu digigit macan kumbang gitu. Gitu. Nggak pakai itu tuh yang bolongan, blek gitu. Ada kertas, tegelak. Iya, ceklek. Dia banget. Tapi nggak sakit, Cing. Nggak sakit. Anjir, gua tuh nggak pernah berani. Dulu kan, nah gua tuh ada FOMO-nya yang lihat orang, tindikan keren, tapi nggak berani. Ya. Sakit, takut sakit. Kayak gue itu FOMO deh, itu Jadi pakai anting. pakai anting gue. Dua kanan kiri. Kiri doang. Wis, Iya. gokil. Yang ini apa? Yang bulat koin apa yang berlian gitu? Yang giwang, Beneran, Cing, pas pakai giwang. yang ditusuk. Gede bukan gitu. yang anting. Oh, yang nempel Yang di sini. nempel ya, yang nempel. Anjir. Tapi setelah itu gue ternyata kan alergi logam. Jadi borok. Ah, tai. Mau FOMO mau jadi borok. Udah, nggak usah dah. Tapi sebenarnya ikut-ikutan tren tuh menurut gua ya wajar sih. Wajar lah. Iya, kayak Wajar aja. tapi kalau hampir semua tren, lu sih nggak FOMO lah, menurut gua masih dalam tahap wajar lah, karena orang pakai anting kita pengen ya wajar. Tapi kalau FOMO itu mungkin ini kali ya, semuanya diikutin ya, Iska ya. Iya, betul. Semua yang lagi tren sekarang nih diikutin, Cing. Anak zaman sekarang, Cing. Dari mulai fashionnya diikutin, terus gaya ngomongnya diikutin, banda-bandanya diikutin, apa segala macem. Itu kali FOMO. Mungkin ya, mungkin ya kayak gitu ya. Karena gue sekarang ini gue lebih takut anak gue yang gimana? Jadi gue tuh berusaha supaya anak gue nggak ketinggalan zaman gitu. Gimana sih? Oh. Jadi kalau misalnya dia ada, gue yang takut anak gue ketinggalan zaman gitu. Lo yang FOMO, lo takut anak lo FOMO, tapi bukan ke lo, ke anak lo. Bukan, maksud gue takut anak gue gimana ya? Ketinggalan zaman Ketinggalan kan? zaman. Iya, lo FOMO kan, lo punya perasaan FOMO, tapi FOMO-nya bukan buat lo, buat anak lo. Iya, kan? ini anak gue udah sesuai zamannya belum ya? Gitu ya. Iya. Misalnya anak-anak lagi pada make handphone. Handphone ya, misalnya gitu. Anak gue harus gitu kan? Iya, gue kayak gitu tuh. Kayak kemarin itu, tiba-tiba waktu gue ke Amerika tuh, tiba-tiba dia bilang mau kaos Ravens dong gitu. Kaos apa? Kaos Ravens tuh footballnya football, dia, ya. footballnya di Amerika gitu. Jersey-nya dia gitu. Gue bilang nih, apalagi musim atau Musim, Cing. Emang lagi musim ya? Lagi musim. Jadi gue sampai sana tuh yang pertama gue bilang sama orang sana, cariin itu dong, cariin apa? Jersey Ravens. Jersey Ravens. Walaupun gue nggak tahu ya kalau itu lagi in atau enggak. Cuman takutnya nanti dia ketinggalan. Akhirnya dapat nih, dia pakai. Terus dia kemarin ke PIM, tiba-tiba WA nih di grup. Buy, Mama, ada yang pakai baju Ravens sama, kata dia gitu. Gue bilang, kok bisa sama? Foto nggak? Foto, nih. Kok bisa terjadi? Kok jadi bingung sama hidup ini deh. Karena memang sekarang lagi tren tuh, Cing. Tuh, deh. Mana? Ini. Tuh. Tadi di PIM aku ketemu orang yang pakai Ravens juga, gitu. Siapa negor gak? Kayak anak PS, Pak, negor-negoran. Negor gak? Foto kata dia gitu tuh. Di foto tuh. Ini orang Foto pakai baju sama. pakai baju sama. Yang satu 89, yang satu 8. Oh, beneran jersey footballnya ya? Yang jersey footballnya. Nah, yang gitu-gitu tuh gue tuh takut anak gue, aduh ketinggalan zaman kayak dia ya. Gitu. Ya, nah sekarang sebenarnya anak lu suka nggak sama football? Nonton nggak? Enggak. Itu FOMO ya. Ya, karena memang sekarang lagi tren. Gue nggak tahu ya kalau jersey NFL itu termasuk apa enggak. Blokor, lagi tren blokor, Cing. Apa Blokor itu kayak lu pakai baju baju jersey bola untuk kegiatan sehari-hari kayak ucup Iya. aja bajuri. Nah, Iya. itu lagi tren tuh, Cing. Blokor.
Nah sekarang tuh memang harganya gila, Cing. Nah sekarang tuh orang nggak demen bola, nggak suka-suka banget bola. Nih ada pertama ya, dia nggak suka-suka banget bola. Yang kedua dia nggak suka-suka banget sama klubnya. Itu beli, Cing, baju bolanya. Karena dipakai FOMO. buat hari-harian. Ya karena kan memang lagi trennya, lagi fashionnya kan. Iya. Nah kalau gua mungkin FOMO nggak ya, mungkin ada FOMO-nya juga ya. Setiap orang pasti ada kepengenan lah. Iya, Tapi kalau gua tuh anjir kalau pakai baju bola bau gitu, Cing. Iya. Di badan agak nggak enak dan cuttingnya juga kayaknya buat hari-harian Nggak kurang. pas ya, iya. Dan juga kayaknya kalau baju itu kan lebih kelihatan ya. Jadi kayak masa samaan sama orang ada kayak gitu-gitunya kadang-kadang kalau gua. Jadi makanya gua lebih memilih untuk nggak ikut lah, untuk nggak FOMO ke sana. Tapi gua juga sempet jualan ini laris banget, Cing. NFL ini? Jersey NFL. Kemarin ada banyak di rumah gua. Ada Chicago Bear. Terus ada banyak lah Philadelphia 49ers. Memang lagi tren yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau elunya nggak mau anak lu ketinggalan zaman. Iya. Ribet, akhirnya gue mikir terus kayak barang-barang yang anak gue tuh yang suka yang photocard Korea. Itu harganya Mahal banget, Cing. Kemarin lu pasti ke Gancit ya? Di Gancit ada BTS tuh, Cing, jual photocard gituan. Dia ada di mana tuh gue sampai? Iya, di Kuningan City atau di mana gitu. Ada ke toko Korea. Iya, toko Korea, iya. Iya. Tapi bukan di mall. Dia ke situ terus tuh. Beli photocard itu. Iya, beli photocard, tempatnya photocard, boxnya photocard. Aduh. Ini siapa sih, Ade apa sih kakak? Ade nih lagi. Kalau Ade depan photocard. Iya, udah mulai hilang nih dia ininya. Dia FOMO-an tuh dia. Dia FOMO-an sampai warna rambut. Oh, ngecat rambut. Dia ngecat rambut. Dia ngeliat siapa sih, Cing? Nah, gua nggak tahu dia ngeliat dari internet. Dari IG. Dari IG. Masa anak SD udah tahu potongannya mau model apa? Lah, apaan gue bilang sih? Menurut gue nggak kepikiran loh. Anak SD terus udah tahu ditanya, aku maunya modelnya gini. Kan enggak ya kita mas terserah orang tua aja mau ngasih apa. Gitu. Iya. Kalau dia mau potong rambutnya model kayak gini, wolf cut namanya, wolf cut. Buset. Harus layernya. Kan kamu udah wolf cut nih sekarang. Tapi layernya udah mulai hilang nih. Buset. Ini yang di sini layernya 5. Nih dihitungin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jadi mau di layer lagi 5. Buset. Nah karena mungkin sekarang tuh ini informasinya kebanyakan. Iya, informasi kebanyakan kalau kata gue mah. Iya, informasi yang masuk banyak. Akhirnya kadang-kadang kita pengen ikutin semuanya. Ya mungkin zaman-zaman kita ya karena kan nggak banyak ya. Iya, nggak secepat itu. Tapi kan kita juga pengen ikutan sebenarnya. Iya. FOMO tuh sebenarnya aman nggak sih? Kalau menurut gue mah aman aja selama lo mampu ya. Keinginan kayak dulu waktu gue SMP ada model tas Gemblok tuh yang kotak gede. Iya, yang semuanya suka ya terus pada beli semua. Menurut gue bukan FOMO apa enggak ya? Emang marketingnya aja yang bagus kalau kata gue. Karena memang trennya BMX, BMX ya. Wim Cycle. Semua tapi gue BMX dulu. Dia sunat tapi waktu itu. Oh. Kelas 5 gue. Dibeliin itu. Yang kedua BMX. sunatnya dikasih. Makanya gue bilang, boleh nggak gue sunat lagi nih? Dapat BMW mungkin habis BMX. Hurufnya beda. Iya. Yang bikin mahal kan W-nya itu BMW. Kalau ganti X jadi BMX. Nah, tapi ini nih bahayanya katanya nggak ngerasa cepat, nggak ngerasa gampang puas. Iya. Kurang mulu ngerasa. Karena kita terlalu ngebandingin sama yang orang lain punya ya. Iya bener. Karena kita compare terus kok. Iya. Kayak gue kaos nih hard rock ya. Dibilang gue tuh tidak menyadari bahwa kaos hard rock itu bapak-bapak banget gitu. Mungkin karena gue udah nyaman aja main terus gue nggak kepengen sama yang lain-lain juga ya udah gitu nyaman sama yang senyamannya gue pakai gitu. Ya malah lo kan udah tahu nih, gue maunya ini gitu. Jadi mau lagi tren kaos apa, kayak lo nggak bakal. Tapi bener nggak waktu di Amerika anak muda banyak datang ke? Banyak. Iya, gue mau videoin gue lupa tuh. Tapi bapak-bapak lebih banyak sih. Lebih banyak bapak-bapak ya? Iya pas gue lihat, anjir bener bapak-bapak lebih banyak daripada ini. Anak ini juga disuruh bapaknya kali. Disuruh bapaknya. Tapi gila sih kalau menurut gue, ya memang orang
hard rock itu punya segmen pasar sendiri sih. Anak muda yang suka ya ada gitu, tapi memang lebih mayoritas banyak kan bapak-bapak gitu aja. Emang bapak-bapak sih. Lu menyadari tinggi. Oh iya ya. Bapak-bapak ya yang seneng ya. Masalahnya gue kan dari dulu seneng waktu gue belum jadi bapak-bapak. Iya, udah demen gitu. Apa waktu dulu masih anak muda apa bapak-bapak juga yang pakai? Nggak tahu, kayaknya bapak-bapak sih, Cing. Dari dulu itu hard rock itu emang kayaknya. Emang bapak-bapak kali. Kayaknya. Berarti gue waktu muda udah seleranya bapak-bapak dong, anjing. Kayaknya bapak-bapak deh emang gue dah. Selera gue bapak-bapak banget. Nah, tapi kalau Harley itu FOMO nggak, Cing? Harley gue dari dulu emang pengen. Oh, kalau Harley emang pengen. Emang pengen. Vespa gitu, gue dari dulu emang pengen. Kalau Harley lu Harley apa sih? Street 500 kalau Street 500. Yang paling kecil. Tapi begitu punya, kayaknya gue nggak perlu juga deh nih. Udah mau jual juga jadi. Oh, mau lu jual juga? Gue mau jual juga nih. Ada yang nyari. Ntar gue tekan. Iya, Street tahun berapa? Street tahun 2015. 2015. Iya. Mau lepas berapa? 205 dah. 205. Ntar gua kabarin temen gua. Temen gua kebetulan lagi nyari Harley. Tetangga gua, Cing, dia dulu cita-citanya mau jadi penari. Bapak-bapak, lucu banget, Cing. Jadi pernah diundang ke podcast Seminggu. Namanya Om Ali. Lucu banget, Cing. Jadi dia itu dari tampilan, dari tongkrongan mamang-mamang banget, Cing. Apa bapak-bapak banget. Ternyata pas ngobrol-ngobrol sama dia, dulu dia itu dance, hobinya dancer. Terus pas kuliah sama bapaknya dimarahin. Udah pokoknya ini pilihan terakhir hidup kamu ya. Bapak nggak mau lihat kamu ngedance lagi. Kamu harus kuliah yang benar, kerja. Akhirnya dia kubur impiannya jadi penari. Nah dia punya bersahabat bertiga, Cing. Ali sama siapa gitu yang dua. Yang satu jadi dancernya Agnes. Yang satu lagi masuk Batavia Dancer. Nah dia, waduh, gua nggak bisa menggapai impian gua jadi dancernya Agnes. Gitu. Bapak-bapak, ini dancernya Agnes. Aja nggak cocok banget. Nggak pas ya. Puspa tuh baru cocok. Papiko dulu ada tuh. Persatuan artis apa ya? Konya apa gitu? Konya apa KO? Papiko apa ya namanya ya? Papiko. Persatuan artis. Terus pintar. Coba Papiko, singkatan Papiko. Titik Puspa tuh, kalau Papiko tuh pasti Titik Puspa. Itu Titik Puspa. Lo ngomong Titik Puspa sih, gue jadi Papiko. Papiko. Itu bikin ada Titik Puspa. Ya, Persatuan Artis Penyanyi Ibu Kota. Dia selalu ada di acara, kalau lebaran di TVRI tuh, zaman-zaman dulu dia Papiko. Oh, Papiko. Papiko, nah, Titik Puspa ya, beneran ya? Ada ya. Katanya kok kurang ini banget ya. Koknya kayak komando gitu. Kayak kentang gitu. Iya, Papiko. Nah nanti dia mau beli, dia mungkin tertarik tuh untuk nyari. Kenapa mau dijual, Cing? Karena gue nggak bisa menikmati juga, nggak bisa menikmati naik Harley itu gue nggak bisa. Lo harus ikut komunitas mungkin, Cing, biar ada alasan untuk. Enggak, naiknya kan gue udah sering sendiri segala macam. Kayaknya ini deh apa? Enakan Matic dah gitu. Enakan Vespa Matic, dan menurut gue Vespa Matic yang gue aja masih kegedean. Gue itu yang kecil aja gitu. Karena gue belinya juga bukan karena gue pengen beli. Dari dulu gue tuh pengen itu, tapi gue tahan-tahan. Kayaknya gue perlu perlu atau enggak sih? Gue nggak beli lah gitu. Walaupun mungkin duitnya ada ya, tapi gue tahan-tahan nih kayak gitu. Sampai satu saat ada temen gue, dia butuh uang, ditaruh nih ini Gade. Kayak gade, dia mau bayarin rumah di sebelahnya, kurang duit berapa gitu. Lo bayarin dulu deh, Del gitu, ini gue ditaruh sini gitu. Udah gue kasih, terus dalam perjalanan lo bayarin aja Del, tinggal tambahin segini ini gitu. Akhirnya gue bayarin. Iya. Itu udah sering lo pakai tapi? Sering. Sendirian? Gue pakai beberapa kali. Berarti bukan FOMO lah ya? Emang suka aja, sebenarnya suka ya? Tapi ternyata tidak semenarik yang gue pikirkan. Biji panas itu yang lo bilang? Iya, sini panas banget biji. Ngandoy kan. Udah tua kan, udah agak gondal gandul ya. Makanya tuh gue sekarang. Gondal gandul. Jakar. Lengkok jakar.
Lagu siapa itu? Lenggak-lenggok jakar. Andi Merem Mata Rata kalau nggak salah. Jadi gue sekarang nih saat gue udah punya itu, gue tuh tahu sama yang dirasakan oleh orang-orang yang Harley. Wah ini. Tapi kan ada orang yang menikmati itunya kan. Ya angetnya itu. Angetnya itu, terus repotnya segala macam dia justru dinikmati. Nah gue tuh nggak dapet kenikmatannya itu nggak dapet gitu. Ini makanya mau dijual. Mau dijual. Ya ntar gue tawarin orangnya. Pak Ali ya? Iya Pak Ali. Pak Ali, Mang Ali. Lo bisa ngedance di latar belakang Harley. Gini. Latar belakangnya Harley, Pak Ali. Dia lucu banget tuh bapak-bapak pengen jadi Nasari Agnes. Jadi dia FOMO juga tuh kayaknya sama Harley tuh. Karena ngelihat orang naik Harley, yang pernah Harley dia kepengen banget tuh Harley. Tapi memang kalau udah kepengen banget dan kalau menurut gua nih ya, sesuatu yang lo pengenin banget, lo coba jangan beli dulu deh. Nggak usah dibeli dulu nih, terus udah tinggalin dulu. Ntar kalau lo 3 hari 4 hari lupa, berarti lo nggak kepengen. Itu cuman FOMO doang. Tapi kalau lo bangun tidur kepikiran lagi, terus kasih waktu lagi 4 hari, kepikiran lagi, ya udah beli deh mendingan. Rasa penasarannya dituntasin. Habis itu baru deh lo tahu nyesel apa enggaknya kan setelah beli. Setelah beli, betul. Nah, tapi kalau beli barang-barang yang collectible items gitu, menurut gue itu nggak ada salahnya sih, Cing. Karena itu, kan harganya kan. Iya, harganya juga. Iya. Malah mungkin bisa untung. Yes, benar. Bisa betul. Untung. Semakin tua semakin mahal misalnya. Ya kalau lo suka motor, kalau ada rezekinya nggak apa-apa. Kalau menurut gue beli aja. Iya. Atau bisa dijual. Gue beli Vespa, Cing. Gue ngotot-ngotot sama istri gue nih. Gue pengen banget punya Vespa. FOMO nggak? FOMO karena saat itu teman-teman pada naik Vespa. Lama. Vespa lama pada touring segala macem. Wah pengen gitu kan. Bawa tidur, bangun pengen. Akhirnya belilah Vespa Super. Nah kebetulan gue belinya sama, ya gue nggak tahu dia pendengar podcast seminggu. Intinya gue liat di OLX, gue DM, nyata bocah nanas. Lah bisa pas begini dikasih harga murah lah, 9,5 juta apa, komplit tuh semuanya. Udah nih pakai, gue benerin, gue jadiin CDI biar gampang diurusnya kan. Gue even nggak saking FOMO-nya nih, Cing. Gue agak tahu itu Vespa ngurusnya kayak gimana. Gue siap ngisi bensin, diisi bensin. 3 kali gue ngisi bensin sama tukang bensinnya, gini sama tukang Shell. Pak, nggak pernah dikasih oli samping kok, Pak. Iya. Lah emang mesti pakai oli samping ya? Lah kalau Vespa pakai oli samping, Pak. Lah, terus beli di mana? Ini di dalam ada, Pak, gitu katanya. Wah, ada di dalam, yaudah saya beli dulu deh, gitu. Nggak usah, Pak, ini pasti ada nih. Ini Vespa siapa? Vespa saya. Ini pasti harusnya di dalam ada nih. Bapak baru beli. Iya, saya baru beli sebulanan lebih lah. Coba kunci bagasinya mana? Kagak tahu, emang ada kunci bagasinya? Ada, Pak, udah kuprak-kaprik tuh, Cing. Nah, ini nih kunci bagasinya. Ternyata kunci bagasinya ada di tas ban serep. Nah, kan ada oli samping, Pak. Kalau motor Vespa pasti ditaruh oli samping. Gue nggak ngerti segitunya, Cing. Nah, akhirnya gue pakai sebulanan, 2 bulanan, udah mulai bosen tuh. Karena FOMO, pure FOMO tuh, Cing. Sama tuh waktu gue baru beli tuh, gue nggak bisa buka tangkinya. Mau ngisi bensin tuh, untuk ada bari. Buka! Kalau gitu ya, kayak sulap. Untuk ada bari. Pas lagi main, bari ini buka tangkinya gimana? Bukanya bisa, nutup yang nggak bisa. Bari bisa? Bisa. Bukanya bisa krek gitu. Terus gue nutupnya tuh kagak bisa. Waktu itu sama si tukang bensinnya yang nolongin. Oh gitu. Oh, akhirnya gue itu, Cing. 9,5 juta beli, ganti ke CDI, benerin kopling segala macam, habis 2 juta lah. Jadi 11,5 juta. Gue jual, Cing. Jual lah. Karena istri udah marah-marah. Laku 18 juta. Nah. Untung lah. Nah, malah untung kan. Akhirnya kepikiran kok beli lagi aja, Pak ya. Nah, ada lagi bocah nanas ya. Jual apaan nih bocah nanas nih gitu. Nah, kemarin ada tuh yang ngejual tuh. Nah, gue kepikiran kayak gitu. Gak apa-apa kalau menurut gue kalau lo beli FOMO sama barang yang rare antik, kalau ada duitnya ya. Kalau nggak ada duitnya jangan dipaksain. Kalau ada, udah beli aja. Nuntasin rasa penasaran kan toh bisa dijual lagi. Tapi kalau ternyata FOMO itu bisa mengganggu perekonomian lo, bisa ngerusak orang-orang tua, jangan dah mendingan. Itu tadi tips dari gua adalah coba lo tidur, kasih waktu jeda 3 hari dari lo pengen beli,
kalau udah nggak kepikiran udahlah, udah nggak usah diingat-ingat lagi. Nggak sepengen itu juga ternyata. Iya, ternyata nggak sepengen itu juga gitu. Ya 2 menit tuh. Karena itu FOMO, kalau menurut gua kalau lo FOMO lo ikutin, itu kan nafsu, Cing ya. Iya. Nah kadang-kadang kan kalau semua yang dari nafsu, berangkat dari nafsu itu membawa ke jurang yang nggak bener gitu. Betul, iya. Apalagi orang berkembang terus kan. Maksudnya nggak bakal berhenti. Keinginan lo untuk sesuatu itu nggak akan berhenti karena begitu lo beli barang A, yang B udah nongol. Iya. Pengen lagi. Iya. Kalau duit banyak mah nggak apa-apa. Aman. Nah kalau duit kita mesti kontrol, bener-bener cari yang apa yang lo suka dah, mendingan apa yang lo suka banget. Nah udah usahain ke jor-jorin ke situ dah. Nah akhirnya bener tuh kata istri gue, udah daripada kamu FOMO begitu, mendingan kamu beli PS. Kamu nggak suka tuh PS, mendingan beli PS, udah pasti kepake. Vespa PS. ada PS. PS, PX. Iya, mendingan beli PS5, udah beres gitu. Nah, tapi gue mikir, buat beli PS5, hanya 10 juta, sayang juga. Nah akhirnya kan bisa diredam gitu, keinginan-keinginan yang nggak penting tuh bisa diredam sebenarnya. Kayak, aduh, coba mikir lagi deh, kayaknya nggak perlu amat, PS4 masih bisa dipakai. Akhirnya gitu, Cing. Iya. Ya tipsnya gitulah, biar nggak FOMO. Kadang kalau duitnya ada emang enak, kalau nggak ada akhirnya ganggu perekonomian, Cing. Kayak dulu tuh yang sepatu yang sering yang Nike yang segini tuh. Nike yang RR Jordan. Oh iya. Itu kan. Nah gue tuh nggak kepengen sama sekali tuh. Gue liat semua orang pada pakai ginian. Oh Jordan ya. Iya, Jordan ya? Iya, Jordan 1. Iya. Nah gue tuh nggak kepengen tuh. Nggak suka. Nggak. Karena menurut gue kayak udah nggak pantas deh bapak-bapak. Tapi lu pakai Samba. Mana? Samba dibeliin. Sama siapa? Sama Ria lah. Oh, itu kan keren, Cing. Lu pakai Samba itu kan keren. Iya. Bagus. Nggak enak tapi. Nggak suka ya? Iya memang. Itu nggak nyaman. Nggak, karena kaki lu kalau penglihatan gue ya, lu tuh cocoknya pakai Adidas yang agak-agak lebar. Jebrak, iya, karena kaki lu ngejigrak gini kan. Jebrak. Nah, Adidas Samba emang nggak enak. Iya. Lu coba Adidas Forum. Nih yang gue pakai. Enak, Cing. Buat kaki jigrak. Iya. Karena lebar kaki, ya. iya. Gitu. Nah, kalau Air Jordan juga kurang ya. Kurang tuh, buat yang ngejigrak nggak enak. Kaki gue tuh bisa ngepel kayak monyet. Kaki lebarnya bisa ngepel. Kaki. Ambil duku. Ini bisa ngomongin. Iya kan? Pas duku gini. Iya kan, monyet kayak gitu. Kaki kiri kanan waktunya habis lagi nih. Kaki lebarnya bisa ngepel. Ambil kerupuk. Ya udah habis kan ya. Sampai ketemu lagi di ngobrol bareng Pican. Iya, kepel anjing. Kayak monyet kan bisa kepel kakinya. Ngambil pisang, ngambil apa dia 4 begini. Jadi curang, ini ada 4 anggota tubuh yang bisa megang.